Letjen TNI Djamin Ginting, putra pertama Karo yang diangkat jadi pahlawan nasional. Nama Letjen Djamin Ginting tak asing bagi warga Sumatera Utara, khususnya masyarakat Karo. Dia merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di tanah Karo. Letjen Djamin Ginting diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Namanya dijadikan sebagai nama jalan yang membentang sepanjang 80 km mulai dari Padang Bulan Medan sampai Kabanjahe Kabupaten Karo. Barangkali itulah jalan terpanjang di Indonesia, meski lebarnya tak sebesar Jalan Jenderal Gatot Subroto di Jakarta. Letjen TNI AD Djamin Ginting lahir pada 12 Januari 1921 di Desa Suka, Kabanjahe, Tanah Karo, Sumut. Dia mengikuti pendidikan dasar Karo di Kabanjahe dan pendidikan menengah di Medan. Dia tidak menyelesaikan pendidikan Handeskol karena pemerintah Belanda dikalahkan pasukan Jepang pada 1942. Dikutip dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia atau IKPNI, pada masa pendudukan Jepang, Djamin Ginting mengikuti pendidikan calon perwira Guyun di Borong-Borong hingga menjadi perwira Guyugun. Setelah Jepang kalah perang, dia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia dengan membentuk BKR di Kabanjahe. Pasukan BKR pimpinannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mengikuti kebijakan pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945. Pasukan TKR Djamin Ginting merupakan bagian dari TKA yang berpusat di Kabanjahe dan mempunyai wilayah komando di Sumatera Timur. Di dalam TKA, dia menjadi komandan batalion Guyun di Borong-Borong hingga menjadi perwira Guyugun. Setelah Jepang kalah perang, dia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia dengan membentuk BKR di Kabanjahe. Pasukan BKR pimpinannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mengikuti kebijakan pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945. Pasukan TKR Djamin Ginting merupakan bagian dari TKA yang berpusat di Kabanjahe dan mempunyai wilayah komando di Sumatera Timur. Di dalam TKA, dia menjadi komandan batalion 2 TKR Kabanjahe dan kemudian wakil kepala staf divisi 5 TKR Sumatera Timur di Medan. Djamin menjadi salah satu komandan pasukan TKR dalam Perang Medan Area melawan pasukan Inggris dan Belanda. Perang Medan Area berakhir pada Desember 1946 setelah pasukan Inggris meninggalkan kota Medan. Karirnya meningkat menjadi komandan batalion 1 Resimen 2 TRI di Tanjung Balai dan pada saat yang sama juga dipilih menjadi ketua Biro Perjuangan Daerah. Dia berjasa dalam mendamaikan pertikaian antar laskar perjuangan di Sumatera Timur. Perdamaian antar laskar sangat penting untuk menghadapi pasukan Belanda. Pada 21 Juli 1947, pasukan Belanda melancarkan agresi pertamanya ke dalam wilayah pasukan Indonesia, termasuk ke kota Medan. Djamin kemudian memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda di front tanah Karo seperti Sibulangit, Pancur Batu, Tuntung Meret, dan Seribu Dolog. Di antara misi pentingnya yakni melakukan pengawalan perjalanan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan dari Brastagi ke Bukit Tinggi. Pada saat itu, rute Brastagi Bukit Tinggi telah dikuasai pasukan Belanda. Di bawah pengawalannya, Wakil Presiden selamat tiba di Bukit Tinggi dan selanjutnya terbang ke kota Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih.